presentasinya aku batasin ya waktunya 15 menit lah. Gas langsung dah. Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Saya Eka Latifah Hanum. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi karya ilmiah tugas bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, ada peraturannya. Yang pertama yaitu teman-teman dimohon untuk on kamera. Yang kedua, mikrofonnya tolong di-mute semuanya, kecuali yang presentasi. Dan yang ketiga, nanti jika kelompok 1 presentasi, teman-teman mohon menyimak dan kelompok 2, 3, 4 menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Nah, langsung saja kita mulai dari kelompok 1. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, terlebih barokahnya, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Nadia untuk menyampaikan materi. Baik. Definisi tuberkulosis atau TB paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, namun dapat menyerang organ lain. Sumber penularan adalah dahak dari pasien yang mengandung kuman TB BTA positif. Bila tidak segera diobati, maka penderita dapat meninggal dunia. Next. 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 Bagian epidemiologi. Itu yang sebelumnya epidemiologi belum. Yang kedua, epidemiologi TB. Epidemiologi penyakit tuberkulosis paru adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara kuman atau agen, Mycobacterium tuberculosis, manusia atau host, dan lingkungan environment. Di samping itu mencakup distribusi dari penyakit, perkembangan, dan penyebarannya, termasuk di dalamnya juga mencakup prevalensi dan insidensi penyakit tersebut yang timbul dari populasi yang tertular. Penyebab tuberkulosis disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis tipe humanus. Kuman tuberkulosis pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1882. Jenis kuman tersebut adalah Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, dan Mycobacterium bovis. Bacil tuberkulosis termasuk dalam genus Mycobacterium, suatu anggota dari famili dan termasuk ordo Actinomycetales. Mycobacterium tuberkulosis menyebabkan sejumlah penyakit berat pada manusia dan juga penyebab terjadinya infeksi tersering. Gejala.
Keluhan yang sering dialami pada penderita tuberkulosis paru yaitu batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah. Batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari 1 bulan. Gejala-gejala tersebut dapat dijumpai pula pada penyakit paru selain TB, seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Faridra. Klasifikasi penyakit. Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB memerlukan suatu definisi kasus yang meliputi 4 hal. Yang pertama, lokasi atau organ tubuh yang sakit atau paru atau ekstra paru. Kemudian yang kedua, bakteriologi dilihat dari hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis atau BTA positif atau BTA negatif. Kemudian yang ketiga, tingkat keparahan penyakit atau ringan atau berat. Kemudian yang keempat, riwayat pengobatan TB sebelumnya atau baru tahu sudah pernah diobati. Kemudian yang ketujuh, klasifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena. Yang pertama, TB paru adalah TB yang menyerang jaringan parenkim paru. Tidak termasuk pleura atau selaput paru dan kelenjar pada hilus. Kemudian yang kedua, TB ekstra paru adalah TB yang menyerang organ tubuh lain selain paru. Misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung atau perikardium, kelenjar limfe, tulang, persendian kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. Kemudian klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis. TB paru BTA positif. Yang pertama, sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. Yang kedua, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada menunjukkan gambaran TB. Yang ketiga, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman positif. Yang keempat, suatu spesimen atau lebih spesimen dahak hasilnya positif 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan pemberian antibiotik non-OAT. Kemudian TB paru BTA negatif, kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA positif. Kriteria diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi yang pertama, paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif. Yang kedua, foto toraks abnormal menunjukkan gambaran TB. Yang ketiga, tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotik non-OAT. Yang keempat, ditentukan atau dipertimbangkan oleh dokter untuk diberi pengobatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rozaul. Mas Tio, slide-nya yang klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan penyakit. Silakan Mas Roza dilanjutkan. Ya. Baik, selanjutnya klarifikasi berdasarkan tingkat keparahan penyakit. TB paru BTA negatif foto toraks positif dibagikan berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya, yaitu bentuk berat dan ringan. Bentuk berat bila gambaran foto toraks memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang luas, misalnya proses far advanced dan atau keadaan umum pasien buruk. Selanjutnya TB ekstra paru dibagi berdasarkan pada tingkat keparahan penyakitnya, yaitu yang pertama, TB ekstra paru ringan, misalnya TB kelenjar limfe, pleuritis eksudativa, unilateral tulang atau kecuali tulang belakang, sendi dan kelenjar adrenal.
Yang kedua, TB ekstra paru berat, misalnya meningitis, Miller, perikarditis, peritonitis, pleuritis, eksutiva bilateral, TB tulang belakang, TB usus, TB saluran kemih, dan alat kelamin. Yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Dibagi menjadi beberapa tipe pasien, yaitu yang pertama, baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan obat atau sudah pernah menelan obat kurang dari 1 bulan atau 4 minggu. Yang kedua, kambuh atau relaps adalah pasien TB yang sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan TB dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif atau apusan atau kultur. Yang ketiga, pengobatan setelah putus berobat atau default adalah pasien yang berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif. Yang keempat, gagal atau failure adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. Yang kelima, pindahan atau transferin adalah pasien yang dipindahkan dari sarana pelayanan kesehatan yang memiliki register TB lain untuk melanjutkan pengobatannya. Yang keenam, lain-lain adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Dalam kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang. TB paru BTA negatif dan TB masih BTA positif dan TB ekstra paru dapat juga mengalami kambuh, gagal, default maupun menjadi kasus kronik. Meskipun sangat jarang harus dibuktikan secara patologik, bakteriologik, atau biakan radiologik dan pertimbangan medis spesialistik. Yang selanjutnya, pencegahan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara teratur. Yang kedua, pertimbangan terapi pencegahan. Dan yang ketiga, menuntaskan perawatan yang harus dijalani. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Ayang. Silakan Mbak Ayang dilanjutkan. Untuk mencegah meluasnya penyakit tuberkulosis adalah 1. Menutup mulut saat batuk maupun bersin. 2. Tidak meludah di sembarangan tempat. 3. Cukup sinar matahari. 4. Tidak berpisah dengan anggota keluarganya. 5. Makan makanan yang sehat dan seimbang. 6. Tidak merokok. 7. Istirahat yang cukup. 8. Minum obat secara teratur. Adapun upaya mencegah lainnya harus dilakukan. Penderita tidak menularkan kepada orang lain, yaitu 1. Menutup mulut pada waktu batuk dan bersin dengan sapu tangan atau tisu. 2. Tidur berpisah dari keluarga terutama pada 2 minggu pertama pengobatan. 3. Tidak meludah di sembarang tempat, tetap dalam wadah yang diberikan lisol, kemudian dibuang dalam lubang dan ditimbun dalam tanah. 4. Menjemur alat tidur secara teratur pada pagi hari. 5. Membuka jendela pagi hari agar rumah mendapat udara bersih dan cahaya matahari yang cukup sehingga kuman tuberkulosis paru dapat mati. Adapun upaya mencegah lain yang harus dilakukan. Masyarakat tidak teratur dari penderita tuberkulosis paru. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh antara lain dengan makan makanan yang bergizi. 2. Tidak dapat beristirahat yang cukup. 3. Tidak merokok dan tidak minum minuman yang mengandung alkohol. 4. Membuka jendela dan mengusahakan sinar matahari masuk ke ruang tidur dan ruangan lainnya. 5. Imunisasi BCG pada bayi.
6. Segera periksa bila timbul batuk lebih dari 3 minggu. 7. Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Tinjauan umum faktor risiko tuberkulosis paru. Faktor risiko karakteristik penduduk. 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Status gizi. 4. Kondisi sosial ekonomi. Faktor risiko lingkungan. 1. Kedataan. 2. Lantai rumah kedap air. 3. Ventilasi alami. 4. Pencahayaan. 5. Kelembapan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tuberkulosis TB paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB. Mycobacterium tuberculosis, gejala yang sering dialami pada penderita tuberkulosis paru yaitu batuk berdahak selama 2 atau 3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam, hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari 1 bulan, dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan secara teratur. Pertimbangan terapi pencegahan memuntaskan perawatan yang harus dijalani. Saran, masyarakat diharapkan lebih diperhatikan faktor risiko TB, yaitu dengan melihat karakteristik penduduk dan lingkungan, dan selalu hidup sehat agar terhindar dari penularan penyakit tuberkulosis. Baik, terima kasih Mbak Ayang. Saya persilakan kepada kelompok lain, mungkin ada pertanyaan. Silahkan dari kelompok 2, 3, dan 4 untuk mengajukan pertanyaannya. Segera ya, karena waktunya tidak banyak. Untuk kelompok 2, silahkan mengajukan pertanyaan. Boleh di-unmute atau di kolom komentar, nanti saya bacakan. Silahkan kelompok 2. Kelompok 3, sudah ada pertanyaan. Kelompok 4, silahkan. Setiap kelompok wajib bertanya ya. Saya izin bertanya dari kelompok 4. Baik, Kak. Iya, silahkan Mbak Hikmah. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 4. Baik, di sini saya ingin bertanya, siapa penulis artikel dari tuberkulosis dan tahun berapa munculnya artikel tuberkulosis dan seperti apa pengobatan yang dilakukan pada penyakit tuberkulosis. Terima kasih. Kelompok 1 sudah ditulis pertanyaannya dari kelompok 4? Sudah. Oke, sekarang kelompok 2 dan 3 silahkan mengajukan pertanyaannya. Boleh di-unmute mikrofonnya, perwakilan dari kelompok 3 dan 4, silahkan. Oke, dari kelompok 3 sudah ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan ya. Dari kelompok 3, saya Isna dari kelompok 3.
Pertanyaannya adalah, dari semua yang dijelaskan tadi, itu dalam karya ilmiah itu termasuk ke bagian apa ya? Bisa dijelaskan perinciannya? Apakah sudah paham kelompok 1 dengan pertanyaannya? Dapat diulang lagi, Mbak. Baik, sebentar ya. Pertanyaannya, dari semua yang sudah dijelaskan tadi, itu termasuk dalam karya ilmiah bagian apa ya? Bisa dijelaskan perincinya. Ya, baik. Silahkan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaannya. Kelompok 2 sudah menyiapkan pertanyaannya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah Silakan, penderita Mas Tio. bisa dinyatakan sembuh? Apakah penderita TB bisa dinyatakan sembuh? Baik, makasih. Baik, kelompok 1 sudah mencatat semuanya pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Sudah, Mbak. Dari kelompok lain masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk kelompok 1, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk Mas Tio bisa menyiapkan untuk PPT kelompok 2. Sudah cukup untuk pertanyaan buat kelompok 1? Jika sudah cukup, kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi ya. Silahkan. Untuk kelompok 1 bisa apa? Saya tutup presentasi dari kelompok 1. Oh ya, ya silahkan. Saya tutup presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, presentasi dari kelompok 2. Kelompok 1 silahkan menyimak dan mencari jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita mulai presentasi dari kelompok 2. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang diabetes mellitus. Yang pertama akan dibawain oleh saudara Rehan. Han? Rehan. Pengertian diabetes mellitus atau DM yang dikenal dengan kencing manis atau kencing gula. Diabetes mellitus adalah keadaan hiperglikemik kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal. Kadar glukosa dalam darah kita biasanya berfluktuasi
artinya naik turun sepanjang hari dan setiap saat, tergantung pada makan yang masuk dan aktivitas fisik seseorang. Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Glukosa dibentuk di hati dari makanan yang dikonsumsi. Insulin yaitu suatu hormon yang diproduksi pankreas, mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan mengatur produksi dan penyimpanannya. Next. Next. Macam-macam diabetes mellitus. Ya, menurut Maulana, diabetes mellitus terdiri dari dua jenis, yaitu diabetes mellitus yang tergantung pada insulin atau diabetes tipe 1, dan diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin. Pada insulin disebut juga NIDDM atau diabetes mellitus. Diabetes tipe 2. Ya, diabetes mellitus yang tergantung pada insulin IDDM atau diabetes tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 dicirikan dengan hilangnya sel penghasil anak-anak maupun orang dewasa. Sampai saat ini insulin pada pola-pola lagian pankreas sehingga terjadi kurang insulin pada tubuh. Diabetes tipe ini dapat diderita oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sampai saat ini diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah. Diet dan olahraga tidak bisa menyembuhkan ataupun mencegah diabetes tipe 1. Kebanyakan penderita diabetes 1 memiliki kesehatan dan berat badan yang baik saat penyakit ini dideritanya. Selain itu, sensitivitas maupun respon tubuh terhadap insulin umumnya normal pada penderita diabetes tipe ini, terutama pada tahap awal. Saat ini diabetes 1 hanya dapat diobati dengan menggunakan insulin dengan pengawasan yang teliti terhadap tingkat glukosa darah melalui alat monitor pengujian darah. Pengobatan dasar diabetes tipe 1 bahkan untuk tahap paling awal sekalipun adalah pengganti insulin, dan tanpa insulin ketosin dan diabetes ketoacidosis bisa menyebabkan koma, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Penekanan juga diberikan pada penyesuaian gaya hidup, diet, dan olahraga. Terlepas dari pemberian injeksi pada umumnya, juga dimungkinkan pemberian insulin melalui pom yang memungkinkan untuk pemberian masukan insulin 24 jam sehari pada tingkat dosis yang telah ditentukan. Juga dimungkinkan pemberian dosis dari insulin yang dibutuhkan pada saat makan. Next.
serta dimungkinkan juga untuk pemberian masukan insulin melalui inhaled powder. Diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin, NIDDM atau diabetes tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena kombinasi dari kecacatan dalam produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau berkurangnya sensitivitas terhadap insulin. Adanya diversifikasi respon jaringan terhadap insulin yang melibatkan respon insulin di membran sel. Pada tahap awal, abnormalitas yang paling utama adalah berkurangnya sensitivitas terhadap insulin yang ditandai dengan meningkatnya kadar insulin dalam darah. Pada tahap ini, hiperglikemia dapat diatasi dengan berbagai cara dan obat antidiabetes yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin atau mengurangi produksi glukosa dari hepar. Namun semakin parah penyakit, sekresi insulin pun semakin berkurang dan terapi dengan insulin kadang dibutuhkan. Diabetes tipe kedua ini disebabkan oleh kurang sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin. Pankreas tetap menghasilkan insulin, kadang kadarnya lebih tinggi dari normal, tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya, sehingga terjadi kekurangan insulin relatif. Gejala pada tipe kedua ini terjadi secara perlahan-lahan dengan pola hidup sehat, yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan olahraga secara teratur. Biasanya penderita berangsur pulih. Penderita juga harus dapat mempertahankan berat badan yang normal. Namun bagi penderita stadium terakhir, kemungkinan akan diberikan suntikan insulin. Next. Next. Selanjutnya, gejala dan keluhan diabetes mellitus. Beberapa keluhan utama dari diabetes menurut Tandra 2008 sebagai berikut. Banyak kencing. Kedua, rasa haus. 3, berat badan turun. Keempat, rasa seperti flu dan lemah. 5, mata kabur. 6, luka yang sukar sembuh. 7, rasa baal dan kesemutan. 8, gusi merah dan bengkak. 9, kulit kering dan gatal. 10, mudah kena infeksi. 11, gatal pada kemaluan. Kerangka berpikir. Diabetes mellitus tipe 2, penata laksanaan diabetes mellitus. 1, diet. Kedua, latihan. Ketiga, obat antidiabetik oral. Keempat, terapi insulin. Tujuan diet diabetes mellitus. 1, mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal. 2, mencapai kadar lipida serum normal. Ketiga, memberikan diabetes mellitus, jenis diabetes mellitus. Diet diabetes mellitus. Jenis diet diabetes mellitus: 1, karbohidrat, 2, protein, 3, lemak, 4, serat, 5, hindari garam, 6, vitamin dan mineral. Patofisiologi: 1, kerusakan fungsi sel beta pankreas dan resistensi insulin. 2, menurunnya pengambilan glukosa oleh jaringan sebagai respon terhadap insulin. Next.
Pencegahan diabetes mellitus. Pencegahan penyakit diabetes mellitus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Pencegahan prodial. Pencegahan prodial adalah upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit mendapat dukungan dari kebiasaan gaya hidup dan faktor resiko lainnya. Prakondisi ini harus diciptakan dengan multimitra pencegahan. Primordial pada penyakit DM misalnya dalam menciptakan prakondisi sehingga masyarakat merasa bahwa konsumsi makanan keberat-beratan adalah suatu pola makan yang kurang baik, pola hidup santai atau kurang aktivitas dan obesitas dalam kurang baik bagi kesehatan. B. Mencegah primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita DM tetapi berpotensi untuk menderita DM. Di antaranya A. Kelompok usia tua 45 tahun. B. Kegemukan berat badan 120 idaman atau 27 kg. Tekanan darah tinggi 140/90. Riwayat keluarga DM. E. Riwayat kehamilan dengan berat badan bayi lahir 400 gram. Definisi dyslipidemia HPL 30 mg dan atau resetnya NOR. Diabetes mellitus tipe 2 majority volume 4 nomor 5 Februari 2015 100 trigliserida per 250 mg. G. Pernah TGT atau glukosa darah puasa terganggu. GDBT. Untuk pencegahan primer harus dikenal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya DM dan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor tersebut. Oleh karena sangat penting dalam pencegahan ini, sejak dini hendaknya telah ditambahkan pengertian tentang pentingnya kegiatan jasmani, terutama pola dan jenis makanan yang sehat, menjaga badan agar tidak terlalu gemuk, dan risiko merokok bagi kesehatan. Gejala dan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah C. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan atau kehambatan timbulnya penyakit dengan tindakan injeksi diri dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Dalam pengolahan pasien DM sejak awal sudah harus diwaspadai dan dapat mungkin dicegah terjadinya penyulit menahun. Pilar utama pengelolaan DM meliputi A. Penyuluhan. B. Perencanaan makanan
C. Latihan jasmani. D. Obat berkhasiat hipoglikemik. D. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya pencegahan terjadi kecacatan lebih lanjut dan melibatasi pasien sendiri. Mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap, pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi antar disiplin terkait sangat diperlukan, terutama di rumah sakit rujukan, misalnya para ahli sesama disiplin ilmu seperti ahli penyakit jantung, mata, rehabilitatif medis, gizi, dan lain-lain. Gantian Badar, ada nggak Badar? Kesimpulan dari diabetes tipe 2 adalah penyakit di mana jumlah produksi hormon insulin dalam tubuh tidak cukup untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, dan diabetes mellitus generation adalah penyakit yang menyerang wanita di mana tingkat kadar glukosa darah menjadi tinggi pada masa kehamilan. Perkiraan rangka kematian yang disebabkan oleh dampak komplikasi dari penyakit ini diklaim adalah 1 kematian setiap 6-10 detik di seluruh dunia. Penyakit diabetes mellitus atau disebut juga DM dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus gestasion. Sekian, silakan ada pertanyaan apa tidak? Ada. Baik, silahkan dari kelompok 1, 3, dan 4 mengajukan pertanyaannya. Bisa dibuka mikrofonnya atau bisa bertanya di kolom komentar. Silahkan. Izin bertanya. Silahkan, dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya pada kelompok 2. Kenapa penyakit DM bisa menyebabkan seseorang mengalami gejala 3P, yaitu buang air kecil atau poliuri, haus meningkat atau polidipsi, dan makan berlebihan atau polifagi. Terima kasih. Sudah ditulis kelompok 2 untuk pertanyaannya dari kelompok 4. Mbak, kurang jelas. Kurang jelas suaranya. Bisa diulangi lagi? Silahkan Mbak Sumarni diulangi lagi pelan-pelan. Baik. Kenapa penyakit DM bisa menyebabkan seseorang mengalami gejala 3P, yaitu buang air kecil atau poliuri, rasa haus meningkat atau polidipsi, dan makan berlebihan atau polifagi. Sudah jelas pertanyaannya untuk dari kelompok 4. Baik, silakan kelompok 1 dan 3 untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Ya, silahkan. Bisa dijelaskan bagaimana bisa terjadi penyakit DM tipe 2? Apakah sudah jelas pertanyaannya dari kelompok 1?
Apakah sudah ditulis kelompok 2? Pertanyaan dari kelompok 1? Sudah. Baik, untuk kelompok 3 silahkan mengajukan pertanyaannya. Saya perwakilan kelompok 3 izin bertanya. Silahkan. Bagaimana cara penanganan diabetes gestasional pada ibu yang tanpa ada riwayat DM sebelumnya? Apakah sudah jelas kelompok 2? Atau diulangi? Maaf, tolong diulangi lagi. Oh ya, silahkan Mbak diulangin pertanyaannya. Bagaimana cara penanganan diabetes gestasional pada ibu yang tanpa ada riwayat DM sebelumnya? Sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok 2 dari kelompok 1, 3, dan 4? Boleh untuk bertanya lagi, silahkan. Saya izin bertanya. Ya. Kelompok 2. Dari kelompok berapa? Saya Hima Pertiwi dari kelompok 4. Izin bertanya ke kelompok 2. Jelaskan etiologi pada penyakit diabetes mellitus dan diagnosa apa yang sering terjadi pada penyakit diabetes mellitus. Sudah ditulis pertanyaan di Mbak Hikmah untuk kelompok 2? Sudah ya? Sudah ditulis ya? Sudah. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup untuk pertanyaannya, lanjut ya kita untuk menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan. Terima kasih. Silakan Mas Roza bisa menjawab yang nomor 1. Pertanyaan dari Mbak Hikmah. Mas Roza. Oh iya, bentar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hikmah. Pertanyaannya yaitu, siapa penulis karya ilmiah dan tahun berapa? Bagaimana cara pengobatannya? Di sini judul karya ilmiahnya adalah hubungan kondisi fisik rumah terhadap kejadian penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Judul jurnal analisis Mycobacterium tuberkulosis dan kondisi fisik rumah dengan kejadian tuberkulosis paru. Penulisnya adalah Albert Acuen, Evin Kennedianti, dan Lilis Sulityorini. Tahunnya yaitu 2012 dan kata kuncinya tuberkulosis, lingkungan rumah, dan ventilasi. Bagaimana cara pengobatannya? Yaitu pengobatan tuberkulosis TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah foto ronsen dada, tes darah, atau tes kulit atau Max-Talk. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter atau mengatasi
atau mengonsumsi obat sesuai. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama atau minimal 6 bulan. Obat itu umumnya berupa isoniazid, rifampicin, pizinamide, dan masih banyak yang lainnya. Udah, terima kasih. Apakah bisa diterima, Mbak Hikmah? Bisa, terima kasih. Mohon maaf bisa ditulis di chat biar lebih jelasnya, Mas Roza. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Isna akan dijawab oleh Mbak Nadia. Baik, pertanyaannya, dari semua yang dijelaskan tadi itu dalam karya ilmiah termasuk bagian apa? Yaitu bagian bab 2 tinjauan pustaka, yang di dalamnya ada definisi tuberkulosis, epidemiologi tuberkulosis, penyebab, gejala, klasifikasi, pencegahan dan upaya pencegahannya, lalu ada tinjauan umum, faktor risiko tuberkulosis. Ya, itu bagiannya. Apa udah jelas, Mbak Isna? Sudah, makasih Mbak Nadia. Sama-sama. Pertanyaan yang ketiga dari Mas Tio yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, apakah TBC bisa sembuh? Jawabannya adalah bisa sembuh dengan rajin mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Namun untuk orang yang sakitnya kambuh atau relapse, lanjutannya pengobatannya minimal 8 bulan ditambah obat suntik tiap hari selama 2 bulan. Bagaimana Mas Tio? Bisa diterima? Sudah. Baik, terima kasih. Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah, Mbak. Dari kelompok lain masih ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1. Jika ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apakah sudah cukup? Cukup jelas dari presentasi kelompok 1 tadi? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Silahkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Mbak. Taruh Mbak, proses Mbak. Baik. Saya akan jawab pertanyaan dari Hikmah. Yang dari Hikmah pertanyaannya itu jelaskan epidemiologi dari penyakit DM, diagnosa apa yang sering terjadi. Nah, menurut etiologi penyakit DM adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah, disebut juga glukosa, hingga di atas nilai normal, dan diagnosa yang sering muncul yaitu nyeri akut, B.D insulinsi, pembedahan. Apakah sudah jelas pertanyaan tadi? Jawaban tadi?
Baik, Sudah, Mas. terima kasih. Sudah. Selanjutnya, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari yang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana bisa terjadi penyakit diabetes tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 umumnya disebabkan oleh resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel kebal terhadap hormon insulin. Ketika resistensi insulin terjadi, semakin banyak insulin yang dibutuhkan agar kadar gula atau glukosa dalam tubuh bisa tetap stabil. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas tadi pertanyaan dari kelompok 1 sudah dijawab? Mohon diulang lagi, Mas. Tadi putus-putus. Silahkan kelompok 2 untuk mengulang jawabannya. Bagaimana bisa terjadi penyakit diabetes tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 umumnya disebabkan oleh resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel kebal terhadap hormon insulin. Ketika resistensi insulin terjadi, semakin banyak insulin yang dibutuhkan agar kadar gula dalam tubuh bisa tetap stabil. Apakah sudah jelas atau kurang jelas? Sudah, Mas. Terima kasih. Ya, makasih, Mbak. Silahkan. Masih 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab ya. Segera untuk mencari jawabannya dan segera untuk dijawab. Silahkan kelompok 2.
Kelompok 2 Benar, sudah benar. mendapat jawabannya. Atau teman-teman yang lain dari kelompok lain boleh membantu untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab. Gus, jawab Gus. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Melakukan pemeriksaan glukosa awal, melakukan pemeriksaan glukosa lanjutan, tes toleransi glukosa oral. Udah. Itu untuk pertanyaannya Kelompok apa? 3. Pertanyaannya apa? Mana sih pertanyaannya, bro? Pertanyaannya dari kelompok 3 itu bagaimana cara penanganan diabetes gestional pada pasien tanpa ada riwayat sebelumnya? Nah, kelompok 3 apa sudah jelas dengan jawabannya? Kelompok 3 sudah jelas. Kalau belum jelas, saya ada tambahan dikit. Tapi kayak pencegahannya nggak sih itu tuh? Oh, karena ini itu pencegahan juga, penanganan juga bisa. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dari Mbak Nadia. Saya bacakan ya. Saya itu untuk kelompok 2. Silahkan. Jadi kurang 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab ya. Yang satu dari Mbak Nadia dari kelompok 1, yang 2 dari Mbak Alivia kelompok 3. Silahkan. Pertanyaan saya juga belum dijawab. Oh, pertanyaan dari Mbak Sumarni belum dijawab juga ya? Iya, belum. Dari kelompok 4. Oh iya, silahkan. Kelompok 2, jadi kurang 3 pertanyaan lagi. Dari kelompok 4 dari Mbak Sumarni, kelompok 1 dari Mbak Nadia, dan kelompok 3 dari Mbak Alivia. Silahkan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sumarni. Kenapa penyakit DM bisa menyebabkan seseorang mengalami gejala 3P, poliuri, polifagi, dan polidipsi? Karena tidak adanya protein yang masuk di dalam sel yang bisa menyebabkan tubuh terus merasa haus dan lapar, sehingga bisa mengalami polidipsi, poliuri, dan polifagi. Sepertinya itu dari saya. Apakah kurang jelas? Mbak Sumarni sudah jelas dengan jawabannya? Sudah jelas Mbak Eka. Baik, terima kasih. Baik. Jadi kurang 2 pertanyaan lagi ya yang belum dijawab. Silahkan kelompok 2. Mungkin boleh dari pertanyaan Mbak Nadia dulu kan. Itu dari jurnalnya kalian. Silahkan. Ayo Mas Tio, semangat. Mas Tria, semangat Mas Tria. Sudah ketemu jawabannya, kelompok 2. Silahkan dijawab karena waktunya tidak banyak. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan untuk menjawab? Silahkan kelompok lain boleh membantu untuk menjawab pertanyaannya. Kalau pertanyaan dari Mbak Nadia, ini kan
Harusnya yang menjawab dari kelompok 2 ya, soalnya ini kan jurnal yang kelompok 2 pilih. Saya akan menjawab jawaban dari Mbak Nadia. Itu judul karya ilmiah itu pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Judul jurnal diabetes mellitus menulis Onimus tahun 2015, kata kunci diabetes mellitus, diet. Apakah sudah jelas? Boleh ditulis di kolom chat, Mas Tio. Tahunnya 2015. Bisa ditulis di chat ya, Mas Tio. Pertanyaan dari Mas Surya tadi juga sama ya? Penulis tahun dan kata kuncinya apa? Jawabannya ada di kolom komentar. Baik, saya akan tutup. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 berarti kurang 1 pertanyaan ya yang belum dijawab. Tadi pertanyaannya dari Mbak Alivia dari kelompok 3. Nah, itu bisa jadi PR untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Udah kok? Udah dijawab. Udah. Dijawab tadi sama Agus. Sama Agus tadi. Berarti yang belum dijawab dari... Sudah semua. Udah semua. Baik, kalau sudah semuanya, presentasi untuk hari ini kita tutup ya dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.